Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore bang. Sore bang. Diajak kawan-kawannya supaya bergabung. Ini langsung aja kita mulai. Untuk absen kayak biasa ya, di list nama di apa namanya di WA grupnya. Ini saya belum bisa share screen. Apakah sudah terlihat? Bang. Sudah terlihat PPT-nya? Halo, apakah sudah terlihat? Sudah, Ya, Bang. Sudah bang, sudah. Oke. Baik, sebelumnya saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan ini pada pertemuan 9 kita akan membahas tentang gelombang dan suara. Soal nomor 1. Di sini ada soal seorang nelayan merasakan perahunya dihempas gelombang. Perahu bergerak naik turun. Waktu yang diperlukan untuk bergerak dari puncak ke lembah adalah 3 sekon. Jadi di puncak kata dia T-nya sama dengan 3 sekon. Nelayan juga mengamati bahwa jarak antara puncak gelombang adalah 12 meter. Jadi dari sini itu 12 meter. Waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk mencapai pantai adalah 100 meter. Nah, untuk mendefinisikan soal ini, yang pertama adalah mendeskripsikan dulu kalimatnya dalam bentuk diketahui. Di sini kata dia dalam dari apa namanya? Dari puncak ke lembah adalah 3 sekon. Artinya dari satu puncak menuju ke lembah, ini satu puncak nih, ini lembah. Itu membutuhkan waktu 3 sekon. Artinya si apa namanya? Si T-nya ini tidak penuh setengahnya. Sehingga untuk mencari nilai T-nya, ini persamaannya menjadi setengah T sama dengan 3 sekon. Sehingga T atau periodenya ini adalah 6 sekon. Nah, karena ini adalah waktu yang diperlukan gelombang mencapai pantai. Nah, kita kan sudah tahu T-nya 6 sekon. Kemudian panjang gelombang lambdanya itu 12 meter. 12 meter gelombang. Dan setelah kita tahu kecepatan gelombang, di sini juga ditanyakan waktunya T-nya. Nah, karena ini sudah diketahui ya, T-nya periodenya dan yang gelombang sudah diketahui, sehingga V-nya seperti ini. Tinggal dimasukkan saja apa yang diketahui 12 meter. 12 per 6 sama dengan 2 meter. Nah, untuk yang waktu, karena dia S-nya, si S ini adalah, ini S ini, jarak gelombang untuk mencapai pantai.
sehingga S-nya ini dibagi dengan V-nya. Ini dapat dirumuskan jadi S dikali dengan T, di mana S ini adalah jaraknya, T ini adalah periodenya. Nanti akan didapatkan nilai V. Ya, seperti itu. Ini dibalik-balik aja. Atau kalau kita mau mencari nilai S, maka nilai T dibagi dengan nilai V. Nomor 1 ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jelas ya. Lanjut nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini sebuah kereta api di sini katanya bergerak dengan kecepatan berapa ini? Yang bisa baca ini kecepatan berapa ini? Ini nggak kelihatan soalnya saya. 72 km per jam. 72 km per jam. Oke. Nah, menempati stasiun sambil membunyikan peluit yang frekuensinya 940 Hz, kecepatan bunyi udaranya 340 meter per sekon. Nah, bunyi yang didengar oleh seorang yang berada di stasiun itu frekuensi yang ditanya itu adalah oleh orang yang ada di stasiun. Oleh orang yang ada di stasiun. Nah, di sini sudah diketahui Fs-nya 72 km per jam. Nah, ini kenapa nih timbul pertanyaan, kenapa ini kok Bang bisa jadi 20 meter per sekon? Jadi ini 72 km itu kalau kita ingin mencari satuan SI-nya meter per sekonnya, teman-teman tahu ya, dalam 1 menit itu ada 60 detik. Betul? Nah, dalam 1 jam itu ada 60 menit. Nah, untuk kita mencari satuan sekon ini, maka 72.000 ini dibagi dengan 3.600. 3.600. Jadi dapat hasilnya 20 meter per sekon. Nah, bisa dihitung deh kalau ini. Coba saya juga hitung. 72.000 dibagi 3.600. Ya, tuh 50 sekonnya. Nah, di sini diketahui Fs-nya sudah, Fv-nya ini karena si orang ini ada di satu stasiun, ini mendengar kereta ini jalan. Nah, orang ini tentunya nggak bergerak diam, yang bergerak ini adalah si kereta KR, sehingga si Fv-nya ini nilainya 0. Dia tidak bergerak, yang bergerak adalah kereta 0. Nah, kemudian Fs ini frekuensi yang dihasilkan dari peluit si kereta. Fs ini. Per V min Vs, di mana di sini V-nya adalah ini, Vs-nya adalah ini, V dikurang Vs, karena dia kecepatan si
si B di udara kan 340, kemudian si V-nya itu, si VS-nya itu 20 meter per sekon. Itu sumber yang bunyinya mendekati pendengar. Nah, 940 ini ya nilai dari frekuensi fluidnya. Dan tinggal kita masukkan aja. 340 per 320 dikali 940. Coba saya cek juga ya. 340 dibagi 320 kali 940. 40 dibagi 320 hasilnya 1,065 dikali 940. Hasilnya benar ya, semua harus. Oke, soal nomor 2 ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya Bang, Iya, berarti ntar kalau kita ngebedain IP, VS sama FSFP-nya tuh gimana ya Bang kalau di soal cerita lain? jadi kalau teman-teman ini nih sebenarnya PS ini nih, ini yang diketahui punya si kereta. Kemudian si PP ini punya si orangnya gitu. Ini permisalan gitu. FS ini kecepatan si kereta, FP ini kecepatan si pendengar. Kemudian FS ini adalah memisalkan frekuensi si kereta. Jadi ini nih teman-teman harus memahami uh, apa ya bahasanya, memahami bacaan teksnya. Nah ini kan sebuah kereta jelas. Jadi kan si teman yang lari ya, ngejar kereta, otomatis kereta yang jalan mendekati teman-teman yang stasiun seperti itu. Jadi sambil menggunakan ini juga nalar juga. Nah, jadi kita perlu dilambangkan dengan simbol P, itu identik dilambangkan dengan simbol F. F seperti ini, F yang agak melengkung. Kalau F yang seperti ini gaya. Nah, gaya. Berarti tinggal teman-teman masukin aja. Ini jadinya persamaan seperti itu. Lagi. Mana tadi? Apakah jelas? Berarti P-nya itu kayak pendengarnya, terus S-nya itu kayak dari sumber bunyinya gitu ya Bang? Iya. Jadi kamu harus bisa menganalisa soal. Gitu. Oke, makasih Bang. Baik. Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Ini soal nomor 3. Cuman bagian atas ini saya nggak bisa baca nih. 2 buah sumber bunyi bergerak secara apa ini? Kok apa nih? Saya nggak bisa baca yang ini. Kok ada yang bisa Koheren. bukan koheren apalagi terus ini sampai sini. Dari sini sampai sini apa baca? Koheren kenyaringan didengar di R bila terus ke bawah. Kan intinya koheren ini adalah eh, seirama ya, berirama, koheren artinya satu padu gitu. Nah, di R bila nilai dari R1 diketahui sama dengan R2 dengan menaikkan secara perlahan-lahan R1 bunyi terlemah didengar ketika di sini ketika R1 dikurang R2 adalah 20 cm.
60 cm, dan 100 cm. Jika laju rambat bunyi di udara 30 meter per sekon, maka besar frekuensi bunyi adalah, nah ini yang jelas ditanya adalah frekuensi. Teman-teman garis bawah dulu. Yang ditanyakan adalah frekuensi, yang diketahui adalah delta X. Jika si delta X ini mengalami perubahan ya, kan katanya clue-nya di sini dia akan bunyi akan terdengar lemah jika R1 dikurang R2. Kayak ini. Nah, sedangkan diketahui bahwasanya nilai dari delta X ini bisa delta X ini didefinisikan di sini ada 3. Ada 20, 60 sama 100. Nah, ini di sini tulisnya. Delta X satunya, 2-nya, 3-nya. Nah, untuk menentukan panjang gelombang dari persamaan interferensi minimum dengan bunyi melemah menggunakan salah satu data selisih jarak misalnya. Nah, untuk menjawab ini digunakan persamaan ini. Persamaan untuk mencari nilai delta X sama dengan 2 kali nilai N-nya dikurang 1 lambda per 2. Di mana si nilai dari delta X-nya ini 2 dikali N yang pertama sama dikurang 1 per lambda per 2. Berarti tinggal dimasukkan nilainya. Di sini N1-nya ini adalah 1. Kira-kira teman-teman tahu kenapa nilainya N1-nya ini 1? Gimana Bang? Putus-putus Bang. Ini kan di sini dimasukkan N-nya ini nilainya 1. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa N-nya ini 1 gitu? Kenapa 1? Saya tahu. Nah, di soal ini tidak diketahui ya dengan perlahan. N ini kan mendefinisikan banyaknya apa? Ada yang bisa menjawab, bantu menjawab? Bang, tadi yang N1 itu syaratnya ya Bang ya? Syarat interferensi minimum ya? Syaratnya. Iya kan Bang ya? Oh iya, udah aman. Iya. Yang lain ada yang mau menambahkan atau yang berbeda? Saya Bang, N1 itu apa gitu misalkan? Kayaknya kalau menurut saya, Oke, sementara ya. kalau menurut saya N1 itu jumlah itu 2 buah sumber bunyi itu. 2 buah sumber bunyi. Oke, 2 buah sumber bunyi. Kita pakai yang pertama dulu tadi ya, yang kata si Kevin ya tadi ya. Syarat maksimum ya, Iya Bang. minimum ya. N1 itu syaratnya sih emang syarat interferensi minimum itu 1, kalau maksimum itu kayaknya Ya. Oke, lupa kita saya. sepakat itu. Iya, minimal kan dia. Ya. Ya. Kalau 0, ya nilainya pasti lebih dari 1, bisa 2, 3 dan seterusnya gitu. Karena yang dicarikan adalah si panjang gelombangnya
Maka persamaan ini tinggal dimasukkan, dihitung si ini dikali silangnya. Hasilnya adalah 40 cm dan 0,4 meter. Nah, karena yang kita cari adalah frekuensi sumber bunyi, kita gunakan rumus ini. Gunakan rumus ini. Nah, di mana V-nya ini dibagi dengan panjang gelombang sehingga didapatkan frekuensi. Coba saya cek ya. 340 dibagi 0,4. Oke, betul ya. 150 Hz. Sekarang soal nomor 4. Ini ada yang mau ditanyakan tadi? Ada yang mau nanya dulu? Apa kita lanjut? Bang, izin bertanya Bang. Ya. Ini tadi kan sempat disinggung sama Pak Ridlo, itu kan ada konstruktif sama destruktif. Nah, ini termasuk destruktif atau konstruktif, Bang? Sekarang coba kita bantu sama-sama kita definisikan ya. Konstruktif itu sesuatu hal yang bersifat membangun ya. Benar ya? Ya, baik dari pengertiannya konstruktif itu membangun. Destruktif itu kalau tidak salah ya kebalikannya. Bukan. Tadi pertanyaan Kevin ini termasuk yang apa Kevin? Konstruktif atau destruktif gitu ya? Ya, Bang. Itu dalam hal apa itu? Ini termasuk konstruktif atau destruktif gitu sih, Bang. Dalam hal apa itu? Dalam inilah Bang, dalam hal apa ya? Interferensi sih, Bang. Yang interferensi ini gelombang. Kan tadi kan sempat disinggung ya tadi sama Pak Ridlo, kan ada destruktif dan konstruktif, di mana konstruktif itu biasanya nanti jarak dari awal sampai akhir itu 2 kalinya kalau nggak salah tadi. Tapi kalau destruktif itu saya agak lupa tadi, Bang. Itu sih tadi. Nah, ini kan beda nih, Bang. Apakah ini termasuk ke dalam konstruktif atau ke dalam destruktif, Bang? Jarak dari itunya 2 kali ya? Iya, Bang. Tadi kan ada kayak gambar siku-siku kalau nggak salah, Bang. Garis siku-siku di mana titik awalnya itu di sebelah kiri kayaknya, dari sebelah kiri itu dia ke kanan. Kalau nggak salah, saya lupa gitu, Bang. Saya lupa gitu, Bang, gambarnya. Nah, itu katanya 2 kalinya dari jarak awal. Benar gak sih, guys? Lupa. Gitu, Bang, kalau nggak salah. Misalkan ini S1 gini ya, S2-nya 2 kali dari S1 gitu. Nah, iya, Bang, kayak gitu. Benar gak sih? Agak lupa, Bang. Gitu, Bang. Oh gitu. Kalau itu yang konstruktif tadi ya? Iya, Bang, konstruktif. Ya ya. Nah, kalau tadi definisinya seperti itu ya. Ini nih jaraknya sama, maksudnya S1, S2. Kalau kita analisa secara sekilas gitu, nilainya nggak 2 kali dari sini ya. Nggak 2 kali. Oh, gini, Saya Bang. agak lupa juga yang masalah tentang apa namanya. Gini, Ya. Bang, saya ngecun, Bang. Kan ini kan tadi kan kata Abang kan konstruktif itu kan membangun. Berarti kan otomatis itu dia maksimum, Bang. Kan dia membangun, berarti kan nambah. Sedangkan kalau destruktif itu kan diskris itu kan dia berkurang. Berarti dia minimum. Berarti gitu, Bang, jawabannya. Saya baru ngecun, Bang. Ya kalau mau dianalogikan sederhananya mungkin bisa seperti itu, tapi mungkin itu ada penjelasan secara ininya ya, apa namanya, secara detailnya seperti apa konstruksi. Saya juga baru dengar gitu untuk interferensinya ada konstruksi dan destruksi gitu. Ya nanti kalau misalkan saya dapat info tentang ini, saya akan share gitu ke yang lain. Tapi yang saya secara umum saya tahu gitu, konstruktif itu kan ada tuh. Kalau teman-teman sering dengar pendapat yang sifatnya konstruktif, pendapat yang sifatnya destruktif, dan lain-lain. Itu bahasa-bahasa itu kalian bisa cek di Google itu tadi KBBI. Yang pada intinya konstruktif itu sesuatu yang sifatnya membangun. Konstruktur. Destruk itu ya kebalikan dari konstruk itu.
Intinya dua nilai itu saling berbeda. Oke, kita lanjutkan ya. Soal nomor 4. Nah, di sini sebuah garpu tala ya. P dan R dibunyikan bersama menghasilkan 300 layangan per menit, per menit. Garpu P memiliki frekuensi FP ya. Ini ada FP-nya 300 Hz jika R ditempeli tetes lilin. Jika garpu R ini ya akan menghasilkan 108 layangan per menit dengan garpu P. Maka frekuensi asli dari garpu R adalah, nah ini kata di soal ini, dia ini kalau ditetesin apa namanya lilin, ditempel lilin, jadi frekuensi apa namanya layangannya jadi 180. Nah, tetapi yang ditanyakan jika frekuensi asli R. Nah, artinya apa? Artinya yang dimaksud di sini si R-nya ini dalam kondisi normal, tidak ada tempelan lilin gitu. Nah, saat sini jelaskan lagi, saat garpatula R ditempeli tetes lilin menghasilkan 180 layangan per menit atau 3 Hz, maka frekuensi garpatula R lebih besar dari frekuensi garpatula P, sehingga garpatula R dapat dihitung. Nah, ini persamaan. Ini adalah sigma totalnya, total dari frekuensinya, di mana total dari F ini, total dari keseluruhan frekuensi garpatula diperoleh dari bukan total ya, sorry. Ini delta, perubahan dari frekuensi F-nya ini, FR, frekuensi R dikurang FP. Nah, di mana untuk mencari nilai FR-nya, frekuensi di R, itu penjumlahan dari delta F, delta P sini. Delta P ditambah frekuensi P. Berarti 5 ditambah 300 sama dengan 305 Hz. Ada yang bisa bantu deskripsikan layangan ini maksudnya seperti apa gitu? Ada yang bisa bantu? Ada yang mau bantu menjawab layangan ini apa gitu? Apakah layangan yang ditarik itu? Ada yang bisa? Layangan garpatala apa garpatula ya? Tiga ratus per 60. Coba saya cek ya. 300 per 60. Nah, oke. Udah kita anggap aja si garpatula pokoknya, nggak tahu bentuknya kayak mana. Nah, yang teman-teman mungkin harus pahami lagi adalah kenapa ini Bang tiba-tiba jadi 5 Hz Bang? Kenapa 300 ini tiba-tiba jadi 5 Hz? Nah, untuk cari frekuensi itu karena dia 300 layangan per menit. Nah, di dalam 1 menit itu ada 60 sekon. Nah, jadi untuk mencari nilai
dari frekuensinya, si banyak layangannya ini harus dibagi dengan waktunya 60 detik. Nanti baru didapatkan nilai. Nah, begitu pula dengan yang ini. Si frekuensi R180 ini dibagi dengan satuan waktunya, satuan waktu start. Jadi diperoleh 3 Hz. Ini tinggal masuk aja, kalian saya rasa bisa semuanya. Oke, selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Ini terakhir soal 4. Oh iya, saya mau infoin nanti di pertemuan ke berapa ya? Ke-10 atau ke-11, Pak Doni kemungkinan besar akan mengisi kalian gitu. Jadi ya, harapannya kalian bisa aktif gitu, aktif tanya yang sesuatu yang memang kalian belum pahami gitu. Nah, iya nih saya mau dulu deh. Kita buat jadi 1 jam ya sampai jam 5 ya. Oke, siap Bang. Oke. Sepakat ya? Oke. Mau ngapain Bang? Ini nih, saya mau bahas tugas kalian yang kemarin gitu. Tugas kalian yang kemarin yang apa itu? Nah, saya udah lihat gitu, maksudnya tugas kalian gitu yang ngerjain tugas keempat kalau nggak salah kemarin. Nah, itu di bagian satu itu banyak yang kurang ke nomor 1 bagian A sama soal nomor 3. Nomor 2 kebanyakan kurang tepat ya. Bang, kenapa kemarin nggak apa ya? Nggak dibantu gitu nilainya. Kecil-kecil gitu 60 ini. Nah, jadi ada yang bersedia untuk di ini maksudnya di share screen tugasnya? Punya saya aja, Bang. Siapa nih? Siapa nih? Alvin ya? Halo, Ya, halo. Alvin ya. Ya, Bang. Oke. Nanti biar teman-teman tahu gitu. Sebentar ya, saya cari dulu. Alvin, mana Alvin? Oh iya Bang, nyambi Bang. Untuk untuk apa namanya judul Airbel itu nanti gimana Bang isinya? Lihat dari mana? Yang penting Setor ke Abang atau ada spreadsheet yang udah disediain untuk kita isi Bang? kalau enggak nanti kamu buat spreadsheet aja gitu Kevin ya. Nah, spreadsheet itu saya tuh cuma mau ngeliat jangan sampai ada judul yang sama gitu. Misalkan Kevin buat motor listrik sederhana dari kipas. Nah, kemudian Zahra gitu buat motor listrik sederhana dari motor listrik sederhana kipas juga. Nah, itu kan sama tuh. Itu nggak boleh sama plug gitu. Harus ada yang beda. Misalkan kalau punya Zahra, punya Kevin motor listrik sederhana kipas, punya Zahra motor listrik sederhana misalkan helikopter gitu. Nah, kan beda gitu. Oke Saya Bang. set screen ya. Ini
apa ya, supaya kalian tahu gitu. Nah, ini punya Alvin ya, punya Alvin ya nih, bener ya? Iya bang. Nah, nih Alvin. Nah, kebanyakan dari kalian ini kenapa dapat 60 nih? Kalian itu benar di soal nomor 3. Kalian itu benar, stepnya benar nomor 3. Nomor 1 bagian A itu benar 1,8. Nah, yang agak membuat heran di soal nomor 2 kan yang diminta itu osilasinya seperempat. Seperempat itu kalau teman-teman tahu ya, nilai dari setengah dari 1 itu berapa? Setengah. 0,5 kan ya? Nah, iya. Nah, 0,5. Seperempat dari 1 itu berapa? 0,25. Nah, ini kenapa pada pakai ln 0,5? Iya. Kompak banget lagi nih. Nah, maksud saya itu yang ke yang B juga begitu. Nah, jadi saya itu udah apa ya, udah maksudnya udah berusaha meng-up nilai kalian gitu. Kalau saya mau jujur, ini poinnya, ini maksimal di soal nomor 3 ini 25, di soal nomor 1 ini 30. Kalau hanya betul bagian A-nya saja, berarti ini nilainya 40. Betul nggak? Nah, Iya bang. jadi kalau bisa ya, saya juga pernah di posisi kalian gitu, belajar gitu. Kalau kalian mungkin tanda kutip melihat jawaban teman kalian, kalian harus perhatikan juga, oh ini benar nggak ini? Mana tahu kalian dikerjai gitu kan? Mana tahu kalian disengin gitu. Sayang banget. Saya ngeliat step, maksudnya rumus-rumusnya itu betul gitu, betul. Ini rumusnya rata-rata betul, tahu gitu. Tapi nilai yang dimasukkan salah gitu. Kan sayang banget tuh. Gitu. Oke, jelas yang lain? Atau Jelas, ada yang Bang. mau ditanyakan terkait tugas? Atau mau di ini, mau di apa namanya? Mau ditransparansi gitu. Gimana? Maksudnya, Bang? Gimana, Bang? Mau ditampilin gitu semua nilai tugas kalian dari awal gitu. Oh, jadi kayak di Excel gitu ya bang? Iya, saya tampilin gitu. Mau atau gimana? Apa nggak usah? Boleh sih, Bang. Boleh sih bang. Boleh ya. Nah, Ya bang. jadi kecil kan kalau 40? Kecil banget ya? Gitu. Iya bang. Udah di up 20 poin. Oke. Oke, makasih Kevin yang udah bersedia untuk dijadikan share screen. Nah, oke, saya Alvin akan bang. share. Oh, Alvin ya? Sorry. Ini mirip-mirip. Nah, share screen lagi. Tugas. Dokumen. Mana ya? Astur fisika. Oke. Oh, ini milik KP kan. Salah, bukan di sini. Bentar ya. Saya eh, Nah, ini saya screen ya. Ini pure, maksudnya nilai kalian dari tugas 1 sampai tugas 4.
Nah, ini bisa dilihat ya. Jawabannya banyak sama, jadi nilainya juga sama tuh. Yang betul ya saya betulkan, yang salah ya saya salahkan. Nah, ini yang jadi apa ya? Jadi pokok sekarang adalah saya mau bantu nilai kalian di keaktifan gitu. Karena yang aktif ini kalau saya lihat cuman ada kurang dari 10 orang. Nah, sisanya ini masa iya mau dinolin ini kan? Mau dinolin atau gimana ini? Nih tak buka nih file nih. Kalau dinolin nilai tugas kalian kecil banget. Oke. Ini ada 2 yang belum saya rekap, pertemuan 3 nih. Nah ini pada pertemuan ketiga saya anggap aktif semua. Ini banyak banget nih. Ada Akmal, Atala, Ananta, Nah, Bang, nggak ada tampilannya Bang. Farel, ya, Yusuf, Gaberia, Yanto, Sekira. Nah, banyak kan? Cuma beberapa orang yang kalau mau dinotulensikan ke sini, ke nilai keaktifan ini paling mentok 70. Itu juga cuma 1-2 orang atau 3 orang atau 4 orang lah. Sisanya gimana? Mau keaktifannya cuma di tugas 3, itu juga karena saya anggap semuanya aktif gitu di apa? Di pertemuan 3 gitu. Sisanya ya aktif. Jadi mau gimana nih? Bang, nilai keaktifannya yang mana Bang? Kok nggak kelihatan Bang? Gimana? Nilai keaktifannya yang mana Bang? Kok nggak kelihatan di ininya Bang, share screen-nya Bang? Apa itu? Yang nggak kelihatan apanya? Nilai keaktifannya Bang, nggak ada Belum tampilannya. saya input ke sini. Kalau saya input di sini kecil banget nanti. Beda file ya Bang? Ya, Oh, ya. oke. Nanti di akhir saya input ini. Makanya saya mau saya anggap gini aja deh. Kalian saya kasih tugas supaya ini nilai keaktifannya terisi gitu. Ya, tugasnya nggak susah sih nanti. Atau mau apa adanya gitu ininya. Apa adanya ya, misalkan si A gitu aktif cuma sekali di pertemuan ketiga. Ya nilai keaktifannya ya 25, poinnya ya 25 gitu. Kan itu nggak 25 ya. Kalau satu ada 10 pertemuan, misalkan satu kali aktif, misalkan kalau setiap pertemuan itu dinilai sekali aktif 100 gitu. 100 dibagi dengan 10 pertemuan. Berapa tuh? 10 poinnya ya. Kalau misalkan 100 setiap pertemuan aktif, berarti keaktifannya 100 gitu. Atau kalau enggak, kemarin tuh kalau nggak salah saya pernah nyampaikan satu kali aktif itu 25 poin gitu. Nah itu juga bisa sih. Nah maksud saya tuh mau nolong yang ini nih, yang nggak aktif-aktif ini nih. Kayak teman kalian banyak banget. Siapa nih? Nih, nih, ini, nih. Yang mana Ya Bang? kan? Nggak kelihatan Bang. Nggak kelihatan. Di share screen-nya masih Share nilai screen-nya tugas, Bang. masih yang lain Bang. Masih dalam satu layar doang Bang. Jadi nggak terlalu kelihatan Bang nama-namanya Bang. Jadi bingung Bang siapa yang ditunjuknya Bang. Nih ya. Saya share screen ya. Ini pertemuan ke-8 sama ke-9 belum saya input. Tapi paling nggak inilah gambaran kasarnya. Kayak Bang, nge-scrollnya jangan cepet-cepet dong Bang. Saya nggak kelihatan punya saya. oh iya. Nih, Kalau nggak Bang, kecilin aja Bang. Jadi 100 Bisa berapa ya? gitu. ini Nah, ya Bang. Oh, Bisa. masih belum. tuh. Yang aktif beberapa orang. Ini belum saya input nih 3 nih. Nanti ini gampang saya input. Ini pertemuan ketiga, saya anggap aktif semua gitu. Ya.
Nah, makanya itu gimana nilai keaktifannya, banyak yang bolong tuh. Aduh, Jadi makanya saya kasih tugas, saya kasih tugas, nggak susah tugasnya, kalian bisa cari. Nah, ini untuk yang sudah aktif 4 minimal berapa ya? 1, 2, 3, 4. Minimalnya yang sudah aktif-aktif agak banyak ini nanti nilainya agak sedikit berbeda gitu dari yang tidak aktif sama sekali gitu, yang cuma aktif sekali gitu. Jadi nanti paling enggak yang enggak aktif ini di sininya 70 atau 75 lah. Nah, yang sudah aktif nanti saya usahakan 85 lah. Bang. Boleh minta tolong scrollin ke bawah nggak Bang? Punya saya namanya paling bawah. Oke. Nih, bukan Muhammad Khalil Razan Plaza ini. Alvin, ini nggak jalan ya servernya apa? Jalan kok. Oh, jalan? Jalan-jalan. Apa internet gua yang ngaco? Jaringan mungkin. Coba Bang scroll atas bawah Bang, coba Bang. Nih, tak liatin. Saya juga nggak jalan Bang, sama kayak Alvin Bang. Gimana Bang? Screen-nya masih dinilai keaktifan, Bang. Oh, masih di keaktifan ya? Waduh. Di Felix Ignatius Sinaga terakhirnya Bang. Iya Bang. Di stop ya. Saya screen lagi dah. Iya Bang, kayaknya ngebug atau delay. Nah, nih kelihatan kan? Enggak. Aman Bang, aman. Ini Aman Bang, aman. tugas Nah. Fisgas. Maksud saya karena nilai di tugas 6 kalian rata-rata kurang gitu ya, kurang lah pokoknya. Cuman beberapa orang ini, cuman si Zahra, si siapa nih? Ada yang dapat 90 kemarin. Martin. Maksud saya nanti saya akan coba dongkrak di nilai keaktifan ini. Paling enggak lah yang enggak aktif sama sekali ini dapat 75. Dan yang udah aktif di sebelum-sebelumnya minimal 4 atau 5 kali pertemuan, nanti saya coba dongkrak jadi ya 85. Tapi ya bergantung dari keseriusan kalian dalam mengerjakan tugas itu. Maksud saya itu begitu. Mau dikasih tugas sebagai penunjang yang belum aktif ini? Tugasnya apa Bang? Tugasnya nggak susah. Tugasnya apa ya? Tugasnya cari 2 materi yang telah kita tutorkan gitu. Cari 2 materi, misalkan materi sekarang tentang gelombang gitu, gelombang. Nah, saya cuma minta tolong cariin 2 soalnya tentang gelombang, terus materi yang satunya lagi misalkan tentang flux magnet gitu. Nah, kalian cari juga 2 soalnya gitu. Udah itu aja dah. Di Google banyak gitu. Tapi yang mau saya itu kalau bisa jangan sama semua gitu. Ya ada beda-beda dikit lah. Beda-beda dikit. Ada jangan plot sama semua satu kelas kalian sama semua gitu. Nah, gitu. Bang, ini yang ngertiin semua atau gimana Bang? Ya semua, karena kan nilai yang tadi nilai yang udah aktif kan tadi ada 4 orang tuh sampai pertemuan 4 tuh. Ada paling banyak kayaknya tadi ada 6 kali keaktifan gitu dari total 9 kali pertemuan. 9. Nah, itu kan kalau saya mau buat yang nggak aktif aja, otomatis nilai kalian nanti tertinggal sama yang nggak aktif. Karena nilai yang aktif kan otomatis saya dongkrak jadi sekitar 70 atau 75. Nah, saya mau nilai yang udah aktif ini nanti agak ke up lagi gitu. Paling nggak nilainya 85 lah keaktifan. Atau sekitar 80 sampai 85 lah. Maksud saya itu seperti itu. Bisa dimengerti? Iya Bang. Oke Bang. Nah, seperti itu maksud saya. Kalian saya suruh cuma nyari. Jadi totalnya cuma ada 4 soal ya. Nanti kalian buat di apa ya? Diketik aja dah biar gampang.
diketik di Word soalnya. Nanti saya akan cek gitu. Kalau ada yang plot sama itu waduh kacau banget itu. Cek, nah dikasih misalkan yang pertama itu tentang flux medan magnet, soal nomor 1, soal nomor 2, sama solusinya di bawahnya. Terus yang kedua itu misalkan tentang gelombang, panjang gelombang misalkan, soal nomor 1, nomor 2, ada solusinya di bawahnya. Nanti dikumpul secara prerogatif sama Alvin lah, Alvin atau Kevin ya, Kevin bisa Pin Ya bang, hadir bang. di Gimana, drive Bang? ya, Kevin. Oh, dibuat drive gitu bang. Iya nanti dikumpulkan di situ semua filenya dalam bentuk PDF. Oh, oke bang, siap bang. Nah, formatnya nama spasi underscore name underscore keaktifan gitu aja dah. Paham? Paham bang. Oke. DL-nya kapan bang? Deadline-nya minggu depan udah lebaran ya. Deadline-nya deadline-nya sebelum UAS dah, nanti saya tanyain. Jangan sebelum UAS, keburu input nilai ya. Kalau UAS masih lama bang, sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi. Kalau Sebulan gitu lagi bang. sebulan lagi ya. Kalau gitu minggu depan aja dah. Gimana? Bisa ya? Bisa bang. Minggu depan. Nah, oke, minggu depan ya. Saya mau kalau bisa dari 36 orang ini atau 38 orang ini soalnya jangan sama. Baik itu misalkan diketahui ini si Kevin, terus yang si Atalah atau Nur Hikmah juga sama gitu. Kalau bisa berbeda. Maksud saya seperti itu supaya kalian sedikit banyak ya gitu mengulas gitu materi yang sudah kita tutorkan gitu. Bang, Mungkin mau nanya bang. ya. Jadi materinya itu yang udah pernah kita tutorin kan bang? Ya, yang udah kita tutorin atau yang udah di kelas besar. Oke bang. Boleh. Berarti paling enggak udah ada 9 pertemuan. Betul ya? Iya kisaran. Nah, gitu. Mudah kan ya? Cuma nyari soal doang sama jawaban. Oke bang, cuma soal sama jawaban kan? Nggak ada. Materi 2 kan Bang? 2 soal. Gimana? Masing-masing materi 2 soal kan? Iya, 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti pusing juga. Oke, oke. Nah, ini untuk nolong nilai keaktifan kalian ini. Ya, kalau kalian udah dikasih seperti ini masih nggak ngumpul ya apa boleh buat itu. Apa boleh buat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Deadline pengumpulan ini ya, judul ini ya, Kevin ya, RBL ya. Saya mau lihat nanti, tolong dikirim ke WA saya akan cek gitu nanti. Kalau misalkan nanti ada kendala gitu, Bang saya ada kendala gini-gini, boleh tanya langsung saya, jangan nggak paham nanti diam aja gitu. Kalau yang waktu itu udah nanya gimana judulnya? Ya, yang penting kalian ada komunikasi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tadi sudah di SS ya? Belum? Apa bang? Udah dikirim sama Kevin ya? Udah bang, udah tadi di. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita foto bersama dulu. Oke, silakan diaktifkan kameranya. Oke. Masih banyak nih yang belum nih. Ada Felix, ada Izara Maulkim.
Oke, kita foto ya. Slide pertama nih. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Udah pada absen ya. Mohon maaf atas kekurangan dan mungkin ada slip-slipnya. Dan nanti kita mungkin akan bertemu sekali lagi itu di pertemuan 10 atau 11 gitu. Tapi nanti kalau nggak Pak Doni masuk, ya saya lagi yang ngisi gitu. Terima kasih, saya izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.